marketing, produk strategi, dan juga pricing strategi. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas PT Unilever dikaitkan dengan teori-teori yang akan kita bahas pada chapter ini. Pertama-tama kita bahas mengenai product strategy and new product development. Ya, pertama kali kita harus mengetahui apakah itu produk. Produk adalah sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan juga keinginan. Produk dapat berbentuk maupun tidak berbentuk. Produk yang berbentuk adalah produk yang dapat kita rasakan langsung, seperti barang. Produk tidak berbentuk adalah jasa. Namun demikian, produk harus dapat memberikan customer experience sehingga berkesan kepada para konsumen. Untuk mencapai customer experience dibutuhkan beberapa faktor seperti produk karakteristik, produk classification, product discrimination, product plan, dan juga product decision affect. Product decision. Produk karakteristik adalah membedakan produk dan juga produk item dalam pengelompokan barang itu sendiri. Sebagai contoh, di Unilever, produk dibedakan atas food and refreshment, home care, dan juga personal care. Kemudian produk classification, pengklasifikasian produk berdasarkan wujud dan juga daya tahan. Berapa lama produk tersebut dapat dibeli kembali, dan juga apakah produk tersebut bentuknya seperti apa. Kemudian produk classification sesuai dengan produk consumers, yakni produk yang langsung digunakan oleh konsumen, maupun juga produk bisnis, produk yang dibeli kemudian dijual kembali. Di Unilever sebagian besar produk adalah produk konsumen, yakni produk yang dibeli kemudian langsung dikonsumsi. Kemudian ada produk discrimination, yakni membedakan produk yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh adalah es krim. Di Unilever terdapat macam-macam es krim, dari yang mulai yang paling murah adalah es krim Moss sampai dengan yang paling mahal adalah es krim Magnum. Kemudian ada produk plan, terdiri atas produk line dan juga produk mix. Produk line adalah produk yang dasarnya sama namun kemudian dijual terpisah. Sebagai contoh, brand Buah Vita yang merupakan jus dalam kemasan dijual kemudian dalam bentuk es krim. Kemudian produk mix adalah produk yang terdiri atas satu produk dan memiliki banyak varian, seperti contoh adalah sampo Sunsilk. Kemudian product decisions, yakni keputusan produk strategi tersebut mempengaruhi yang lain. Sebagai contoh, es krim Magnum diputuskan menjadi barang dengan kualitas atas, sehingga diperlukan brand ambassador untuk memasarkan produk tersebut. Berikutnya kita melangkah kepada produk life cycle, di mana produk tersebut melalui beberapa fase dalam ekonomi, terdiri atas fase introduction, fase growth, fase maturity, dan juga fase decline. Dalam hal ini kita mengambil contoh kecap Bango. Kecap Bango tahun 1928 adalah tahap awal dia berdiri, masih usaha industri rumahan biasa. Kemudian pada tahun 1992 Unilever tertarik untuk mengakuisisi usaha dan merek dagang kecap Bango. Kemudian tahun 2001 kecap Bango resmi bergabung menjadi brand Unilever dengan nama Bango. Dan juga di tahun-tahun berikutnya terus melakukan inovasi dengan pengemasan yang menarik, varian rasa baru seperti kecap pedas, dan juga marketing yang sangat masif. Kemudian sampai di fase maturity, di mana kecap Bango mulai menjadi top brand yang dipilih oleh konsumer dalam memilih kecap. Kemudian pada fase maturity ini banyak sekali pesaing-pesaing yang mulai masuk. Kemudian pada tahapan decline ini kecap Bango harus berhati-hati agar dia tidak tersaingi oleh para kompetitor yang masuk, sehingga dapat lebih sustain di pasar industri kecap. Kemudian adalah new product. Bagaimana new product itu tercipta? Terdiri atas dua tahapan, yakni pada mengakuisisi ataupun juga melakukan inovasi terhadap produk yang sudah ada. Penciptaan produk-produk tersebut harus dilihat dari dua perspektif. Pertama dari sisi perusahaan, kedua dari sisi consumer. Dari sisi perusahaan sendiri itu, produk baru dapat dikembangkan menjadi produk yang benar-benar baru, ataupun juga pengayaan fitur dari produk yang sudah ada, ataupun juga penyesuaian harga produk-produk yang sudah ada sehingga dipasarkan kembali menjadi yang lebih efisien. Dan juga customer perspektif, yakni bagaimana penerimaan customer terhadap produk baru tersebut, apakah dia sangat
antusias atau biasa saja. Sebagai contoh adalah produk es krim Walls Vineta yang pernah muncul tahun 90-an, kemudian hilang di pasaran dan muncul kembali tahun 2020 ini. Kemudian ada merek-merek pembersih seperti Sahaja untuk membersihkan alat sholat dan juga untuk membersihkan produk-produk rumah tangga, namun dikhususkan pada konsumen Islami. Dan juga terdapat Pepsodent Siwak, yakni pembersih pasta gigi yang dikhususkan juga untuk produk-produk Islami. Diharapkan dapat lebih memiliki pasar yang spesifik. Oke, terima kasih Mas Andra. Di sini saya akan menjelaskan teori dari buku tentang identify product opportunities. Ada 3 cara mengidentifikasi opportunity dari sebuah produk, yaitu generate new ideas, define the product opportunity, dan develop the product opportunity. Untuk generate new ideas ada 3 pihak yang bisa membantu sebuah perusahaan untuk mengidentifikasi opportunity dari sebuah produk, yaitu 1 dari internal, bisa dari internal perusahaan, 2 bisa dari eksternal, 3 bisa dari customer itu sendiri, dan juga bisa dari distributor. Nah, untuk define the product opportunity dan develop the product opportunity, ini saya akan bahas sekaligus dengan contoh dari perusahaan Unilever. Nah, ini ada contoh menarik dari Unilever terkait dengan generate new idea dari customer. New idea-nya adalah pada tahun 2018 ada petisi untuk Unilever dari konsumen agar Unilever memproduksi kembali es krim Vineta. Dan mulai ramai diperbincangkan di media sosial bahwa mereka sangat ingin es krim Vineta diproduksi oleh Unilever lagi gitu. Tentunya ini adalah opportunity bagi Unilever untuk memulai research and development Vineta, yang pada akhirnya produk tersebut launching pada bulan April pada tahun 2020 ini. Nah, contoh yang lain yang dilakukan Unilever untuk generate new idea adalah dari pihak eksternal. Nah, di mana pada saat dimulainya pandemi COVID-19 ini, sekitar bulan April sampai Juni, mereka meluncing beberapa varian produk dari mereka yang sudah ada gitu, seperti merek-merek Sahaja, Wipol, Vaseline, Lux, dan lain-lain. Nah, contohnya Sahaja itu meng-create sebuah produk baru, yaitu hand sanitizer, Wipol dengan disinfektan, Vaseline dengan hand cream antibakterianya, dan juga Lux dengan hand sanitizer-nya. Nah, marketing strateginya bisa dibilang cukup simple karena dibantu kondisi pada saat ini gitu, di mana hand sanitizer terbilang cukup mahal karena COVID ini dan terjadinya kelangkaan. Mereka launching pada saat yang tepat dengan harga terjangkau dan dengan merek yang sudah lama dikenal oleh masyarakat gitu. Ada consumer adoption and diffusion process. Nah, di sini kita berbicara lebih ke persepsi dari konsumen. Ada 5 tahap dalam proses adopsi terhadap suatu produk dari konsumen. Yang pertama itu awareness. Awareness itu tahap tahu, konsumen itu tahu sebuah produk tapi belum memiliki informasi lengkap terhadap produk itu. Yang kedua interest, tahap persuasi. Yang ketiga evaluation, tahap pengambilan keputusan. Yang keempat trial, dan yang kelima itu adoption, tahap konfirmasi. Tentunya marketing pada sebuah perusahaan ingin sekali konsumennya cepat berada pada level yang adoption. Pertanyaannya adalah Unilever konsumennya ada pada level mana gitu kan. Menurut kami konsumen Unilever itu sekarang berada di tahap trial ataupun adoption, karena brand dari Unilever ini sangat kuat dan sangat melekat di diri konsumen sekarang gitu. Nah, untuk the diffusion of innovation di sini juga dari sisi konsumen gitu, atau pengguna inovasi atau suatu produk baru. Yang pertama, inovator adalah jenis konsumen yang senang apabila mempunyai produk pertama kali. Yang kedua itu early adoption, hampir sama dengan inovator. Mereka tidak memikirkan harga untuk suatu barang gitu. Cuman mereka
biasanya bersedia untuk membayar mahal untuk produk baru tersebut atau inovasi baru tersebut gitu. Nah, yang ketiga adalah early majority. Mereka biasanya tidak mau menjadi yang pertama untuk membeli atau mempunyai sebuah inovasi atau produk dari perusahaan gitu. Mereka lebih hati-hati untuk membeli produk tersebut. Nah, yang keempat adalah late majority. Mereka biasa menunggu terlebih dahulu untuk mencoba produk baru atau inovasi baru. Karena biasanya konsumen di late majority sama seperti early majority lebih hati-hati memilih fungsi dari inovasi baru. Juga mereka terlalu memikirkan cost-nya atau memikirkan harga dari suatu inovasi yang baru itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir ini laggard. Konsumen pada laggard ini biasanya segan untuk mencoba produk inovasi terbaru gitu. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan memaparkan tentang pembangunan brand. Brand mempunyai banyak peran, yaitu ada 3, terhadap customer, company, dan competitor. Terhadap customer ada 3, yaitu untuk memprovide informasi tentang produk, mengedukasi customer, dan pada akhirnya meyakinkan customer terhadap pengambilan keputusan apakah membeli atau tidak. Di sini Unilever mempunyai slogan crafting brand for life. Nah, di sini Unilever mempunyai visi untuk membangun brand untuk kehidupan. Kemudian company brand role ada 2 fungsi, yaitu untuk melindungi produk dan kategorisasi produk. Melindungi produk ini dengan merek dagang. Unilever sendiri ada Unilever NV dan Unilever Indonesia Tbk. Sebagian besar produk yang brandnya dikuasai Unilever ada sekitar lebih dari 400. Ini dipegang mereknya oleh Unilever NV berkedudukan di Belanda. Sedangkan untuk merek-merek yang sifatnya regional seperti Indonesia Sariwangi dipegang oleh Unilever Indonesia Tbk. Dan untuk kategorisasi produk, Unilever membagi, ada yang food and beverage, ada yang untuk perawatan tubuh, ada yang untuk rumah tangga, dan ada satu kategorisasi untuk konsumen muslim, misalnya Sahaja dan Namira. Namira ini adalah produk kecantikan berbahan dasar air yang sifatnya syariah. Kemudian competitor brand role ini provide benchmark to compete. Jadi seperti kita tahu, Unilever mempunyai beberapa kompetitor dalam bidang yang sama, yaitu Nestle, Johnson & Johnson, Danone, Procter & Gamble, dan Wings Group. Kemudian efektif dan efisien, itu seperti yang tadi saya jelaskan. Dari ketiga role ini dibatasi atau ada boundary, yaitu berkaitan dengan quality product. Biarpun brand ini berpengaruh besar, namun bukan yang utama. Yang utama adalah kualitas dari produknya. Jadi 77% dari produk yang dihasilkan oleh Unilever ini sebagai leading brand. Namun ada juga produk-produk yang sifatnya kurang diminati di pasaran. Misalnya Viso karena bersaing dengan So Clean, dan Rinso dalam bidang deterjen. Next. Selanjutnya adalah brand equity atau owning a brand. Owning equity ini adalah brand sebagai equity, yaitu brand yang mempunyai nilai. Ada 5 dimensi, yaitu brand awareness, brand loyalty, perceived quality, brand association, dan brand assets. Di sini diharapkan tentunya dengan brand, customer atau calon customer lebih aware tentang brand tersebut, dan setelah dipakai kemudian puas, diharapkan loyal untuk memakai brand tersebut kembali. Kemudian diharapkan juga brand ini merefleksikan kualitas dari produknya, perceived quality, kualitasnya baik. Kemudian brand association ini juga bisa didapat dari sponsor dan segala macam. Brand assets ini seperti yang tadi saya jelaskan, yakni sekitar mayoritasnya dipegang oleh Unilever NV dan sebagian kecil dipegang oleh Unilever Indonesia Tbk. Customer sendiri lebih aware terhadap brandnya daripada produk brand daripada company branding.
Kemudian benefitnya perceived quality seperti yang tadi saya bilang, brand connection, jadi customer dapat menentukan tanpa data tambahan, menentukan untuk membeli atau tidak. Apabila ada produk yang sejenis dari merek lain, maka lebih memilih produk yang ada. Kemudian brand sponsor, ini kebetulan Unilever juga mensponsori kegiatan-kegiatan, misalnya World Cleaning Day, itu kegiatan membersihkan lingkungan. Kemudian brand loyalty, diharapkan konsumen akan loyal. Di sini berkaitan dengan kepemilikan brand, ada license agreement antara Unilever NV dan Unilever Indonesia Tbk. Bagian terakhir dari pemaparan saya yaitu branding decision. Branding decision ini dipengaruhi ada 4, yaitu jenis brandingnya, yaitu stand alone or family branding. Stand alone artinya ada pemisahan antara produk branding dengan company branding. Sementara family branding adalah penggabungan dari produk dan company branding. Di sini Unilever pada dasarnya menganut stand alone branding, yaitu pemisahan antara company dan produk brandingnya. Bisa dilihat di masyarakat lebih aware terhadap produk Rinso, Dove daripada nama Unilever. Kemudian national and store branding, ini sebenarnya sudah tidak relevan karena sekarang ini kita kan sudah menghadapi zaman globalisasi, yaitu ada e-commerce. Nah, seperti kita lihat di Tokopedia itu Unilever ada marketnya sendiri, ada account, seperti buka lapak ya, untuk menjajakan produk-produknya. Namun kita dapat melihat bahwa ada regional dan transnational branding seperti yang tadi saya jelaskan. Khusus untuk yang kategori produk muslim seperti Namira, ini kebetulan dipegang oleh Unilever NV untuk brandnya, namun pada saat ini belum didaftar, masih dalam proses. Kemudian yang ketiga adalah licensing, antara tadi yang produk-produk yang brandnya dipegang oleh Unilever NV dengan Unilever Indonesia Tbk, ini berdasarkan perjanjian lisensi dengan Unilever Indonesia Tbk ditunjuk sebagai ATPM atau agen tunggal pemegang merek. Artinya tidak ada pihak lain atau perusahaan lain yang berhak untuk mengedarkan produk dari Unilever di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah co-branding, yaitu salah satu keputusan yaitu dengan branding satu atau lebih brand bersama-sama dipasarkan. Misalnya dalam hal Bango bumbu kuliner Nusantara, yaitu dari kecap Bango, bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata Indonesia untuk mempromosikan baik produk Bango maupun pariwisata di Indonesia dengan cara menempelkan logo personal Indonesia di setiap produk dari Bango bumbu kuliner Nusantara. Oke, selanjutnya itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita membahas packaging and labeling, essential brand element. Kemasan produk dan label menjadi elemen-elemen esensial untuk branding yang dipasarkan oleh Unilever. Dua hal yang harus diperhatikan dalam packaging. Yang pertama, tujuan dari package. Tujuan dari package yang pertama adalah protect untuk produk itu sendiri supaya tidak cepat rusak. Kemudian dalam proses pengiriman juga tidak mengalami kebocoran dan sebagainya. Yang kedua, melindungi konsumen, memastikan kemasan tersegel ketika sampai di tangan konsumen, kemudian memastikan kemasan tidak melukai konsumen, dan memastikan informasi tentang keselamatan konsumen tercantum di dalam label tersebut. Kemudian yang kedua, communicate, yaitu kemasan yang dibuat oleh Unilever itu sangat berperan besar dalam mengkomunikasikan informasi tentang produk. Informasi tersebut itu juga sebagai komunikasi marketing di tahap akhir, di mana produk sampai di tangan pelanggan dan pelanggan memutuskan untuk membeli atau tidak membeli dari informasi tersebut. Kemudian promote usage,
Desain kemasan memberikan keyakinan dalam penggunaan produk. Ini dilakukan dengan 3 cara. Kemasan seringkali digambarkan sebagai keluarga yang sedang berbahagia. Kemudian yang kedua, kemasan itu memvisualisasikan produk. Kita bisa melihat ketika kita membeli produk-produk Unilever, kita tidak perlu membuka isinya, tapi kita tahu dari gambar, dari visualisasi kemasan. Kemudian yang ketiga, Unilever memproduksi atau menggunakan blister pack pada beberapa produknya supaya pelanggan bisa langsung melihat apa isinya. Kemudian effective packaging. Effective packaging ini ada 2 hal yang harus dicapai. Pertama, dari sisi estetik. Warna memainkan peranan penting signifikan dalam desain kemasan, dan ini keseluruhannya sebagai branding strategi. Jadi warna merefleksikan merek yang dibawa. Kita dari dulu kita ingat warna sabun Lifebuoy itu pasti merah. Kemudian memvisualisasi kemasan itu supaya menarik dan juga supaya mencapai target audiens dengan sukses. Dalam lingkungan retail, kemasan berhubungan dengan pelanggan dalam waktu yang sangat singkat, sehingga kemasan yang estetik itu memberikan kesan mendalam terhadap pelanggan. Kemudian harmonisasi dalam semua elemen marketing. Jadi kemasan produk itu harus terkoordinasi dengan gabungan elemen-elemen pemasaran yang merupakan kepanjangan dari strategi pemasaran produk. Jadi ketika pelanggan mendapatkan produk pertama kali, dia bisa melihat gambar iklan, logo, kemudian informasi-informasi yang penting buat pelanggan sebelum pelanggan memutuskan untuk membeli. Kemudian labeling. Label kemasan ini menjadi lokasi yang sangat penting. Seringkali tidak cukup untuk mengakomodir semua bagian informasi yang relevan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam label. Yang pertama, legal requirement. Legal requirement ini kalau di produk-produk Unilever itu biasanya dicantum ada nomor BPOM, nomor izin BPOM. Kemudian mencantumkan tentang peringatan-peringatan tentang bagaimana memperlakukan produk-produk tersebut. Kemudian yang keduanya, consumer requirement. Jadi ketika membeli produk tersebut, konsumer tahu pertama kali bagaimana petunjuk penggunaan produk tersebut. Kemudian marketing requirement. Sejak label kemasan menampilkan peluang pemasaran terakhir sebelum keputusan membeli, sebanyak mungkin ruang untuk laba dialokasikan untuk komunikasi marketing. Di situ ada merek, logo, gambar produk, dan sebagainya. Kemudian garansi ini tidak kalah penting. Garansi itu membangun kepercayaan konsumer terhadap produk. Ada 2 hal dalam garansi itu, ada yang garansi secara umum atau garansi secara spesifik. Garansi secara umum itu biasanya memberikan batasan waktu kepada pelanggan untuk mengembalikan produk apabila ada cacat produksi. Kemudian spesifik warranty itu apabila produk-produk yang dipasarkan oleh Unilever itu ada jaminan ketersediaan komponen. Contohnya Pureit. Nah, garansi ini membantu pelanggan untuk mendefinisikan merek gitu. Tapi dari sisi produsen harus memperhatikan juga biaya dengan keuntungan yang akan diperoleh dari garansi tersebut. Kemudian garansi juga menyampaikan pesan yang kuat kepada pelanggan tentang persepsi kualitas produk dan komitmen pabrik gitu. Semakin lama garansi yang diberikan oleh produsen, maka itu akan memberikan kepercayaan semakin besar kepada konsumen tentang kualitas produk yang dipasarkan. Oke, silakan dilanjut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pricing decision. Price is a core component of value. Value sendiri adalah manfaat yang diterima oleh konsumen. Dari sisi konsumen, biasanya biaya itu tercermin atau terlihat dari penawaran harga yang ditawarkan oleh perusahaan. Maka itu,
Jika perusahaan menawarkan value yang tinggi, sementara di sisi lain juga memberikan penawaran yang sesuai dengan nilai tersebut, biasanya konsumen akan memiliki kecenderungan untuk memiliki sifat loyalitas terhadap perusahaan dan bahkan dapat mempromosikan produk tersebut kepada orang lain. Maka itu, harga adalah hal yang penting. Ada 5 strategi dalam menentukan harga. Yang pertama adalah penetration pricing. Penetration pricing adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan harga yang rendah pada awal produk launching. Contohnya dalam produk Unilever adalah pada saat launching es krim seru by Walls, itu ada pada saat itu harga yang ditawarkan adalah Rp2.000. Kemudian strategi yang kedua adalah skimming pricing. Skimming pricing ini berbeda dengan penetration karena pada saat di launchingnya produk baru, harga yang ditawarkan adalah harga yang tinggi. Tetapi kemudian harga tersebut akan berangsur-angsur menurun seiring dengan berjalannya waktu. Contoh dalam produk Unilever-nya adalah Lakme, yang pada saat launchingnya itu biasanya harganya cukup tinggi, tetapi kemudian harganya akan turun. Strategi yang ketiga adalah target ROI. Itu biasanya untuk profit maximization. Biasanya sebelum menentukan harga, perusahaan perlu menentukan terlebih dahulu profit minimum yang ingin diterima. Kemudian baru menentukan harga untuk mencapai target tertentu. Contohnya adalah misalnya pada saat sebelum menentukan harga untuk produk Dove, perusahaan menentukan terlebih dahulu profit minimum yang ingin didapatkan, baru kemudian menetapkan harga untuk dapat mencapai target perusahaan. Kemudian strategi pricing yang ketiga adalah competitor based pricing. Ini adalah penentuan harga berdasarkan harga yang ditetapkan oleh kompetitor. Biasanya hal ini untuk menjadi pembanding di manakah kita ingin memberikan harga. Untuk produk Unilever sendiri yang biasanya menggunakan competitor based pricing adalah produk Rinso. Kemudian selanjutnya adalah value pricing. Untuk value pricing sendiri adalah strategi harga sesuai dengan value yang diterima oleh konsumen. Pada hal ini, kita perlu melihat lebih dahulu value apakah yang akan diterima oleh konsumen, baru setelah itu kita menentukan harganya. Contohnya adalah produk Vaseline, karena kita sudah mengetahui bahwa manfaatnya untuk kulit bagus, jadi Unilever juga menentukan harga tertentu untuk produk tersebut karena value yang dirasakan oleh konsumen tersebut. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana perusahaan melakukan strategi untuk menentukan harga dalam produknya. Sesuai dengan buku referensi, terdapat 9 strategi dimulai dari product line pricing sampai dengan auction pricing. Namun, sesuai dengan analisa kelompok kami, hanya terdapat 4 strategi saja yang digunakan oleh Unilever. Yang pertama adalah product line pricing, yaitu strategi di mana perusahaan melakukan cakupan harga yang berbeda pada setiap lini produk yang berbeda. Semakin mahal harga yang dibayar oleh konsumen, maka benefit yang didapat juga semakin banyak. Contohnya produk Unilever yaitu es krim Paddle Pop yang dikhususkan untuk segmen bawah, sedangkan Magnum dan Cornetto dikhususkan untuk segmen menengah ke atas karena kualitas dan bahan yang digunakan adalah bahan yang berkualitas. Yang kedua adalah strategi price bundling, yaitu strategi di mana perusahaan memberikan pelanggan kesempatan untuk membeli produk secara paket dengan menekan harga yang dikeluarkan oleh pelanggan. Daripada pelanggan harus membeli satuan, harganya jauh lebih mahal. Contohnya seperti di gambar, satu paket perawatan wajah Pond's, jika pelanggan membeli face wash, serum, dan face moisturizer secara paket, harganya dikatakan lebih murah daripada pelanggan harus membeli satuan dari produk-produk tersebut. Untuk strategi yang ketiga yaitu reference pricing, yaitu strategi di mana harga acuan bagi pelanggan untuk bisa berefek psikologis kepada pelanggan untuk berhemat dalam membeli produk tersebut. Contohnya, Unilever mengadakan flash sale untuk produk Dove di jam tertentu. Maka apabila pelanggan membeli produk Dove tersebut di jam tersebut, harganya jauh lebih murah daripada pelanggan membeli produk Dove di luar jam flash sale tersebut. Itu memberikan efek psikologis bahwa seolah-olah pelanggan itu berhemat
dengan membeli produk tersebut. Untuk strategi yang terakhir yaitu one price and variable pricing. Yang dimaksud dengan one price adalah satu harga berlaku untuk semua kalangan konsumen. Contohnya jika seseorang membeli sampo Sunslick di Indomaret, baik itu CEO maupun anak SD, harganya sama yang diterapkan. Kalau variable pricing, dengan kualitas dan kuantitas yang berbeda, yang sama, pelanggan memberikan harga yang berbeda bagi setiap konsumen. Contohnya bila konsumen itu sudah langganan atau konsumen itu membeli grosir, maka perusahaan bisa memberikan harga yang berbeda. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana tepatnya menentukan harga dari suatu produk. Ada 4 metode. Yang pertama adalah cost plus pricing atau markup on cost. Yang kedua adalah average cost pricing. Yang ketiga markup on sales price. Yang keempat target return pricing. Untuk Unilever ini menurut informasi kami dapat menggunakan metode yang pertama yaitu cost plus pricing atau markup on cost. Karena sesuai informasi kami dapat, Unilever menerapkan markup cost sebesar 50% dari cost produksi suatu barang. Misalkan cost untuk memproduksi suatu barang adalah 7.000, dengan markup 50% ditambah markupnya itu 3.500, maka pricing dari produk tersebut adalah totalnya adalah 10.500. Selanjutnya Saya akan menjelaskan tentang diskon dan allowance. Diskon adalah potongan harga. Ada beberapa tipe diskon, yaitu cash discounts, trade discounts, quantity discount, dan seasonal discounts. Jenis-jenis diskon yang sering dilakukan Unilever ialah berupa cash discount, yaitu memberikan potongan harga secara langsung, quantity discount, di mana mereka memberikan potongan harga jika membeli dalam jumlah banyak, dan seasonal discount, di mana diskon diberikan pada waktu-waktu tertentu, misalkan Lebaran atau Tahun Baru. Diskon-diskon tersebut dilakukan oleh Unilever baik untuk penjualan secara retail, misalkan di supermarket, maupun penjualan secara online di toko online mereka. Untuk promotional allowance biasanya dilakukan bekerjasama dengan pihak supermarket, di mana pihak supermarket yang mempromosikan produk Unilever akan mendapat semacam pengembalian dalam bentuk tunai ataupun dalam bentuk diskon terhadap produk-produk Unilever. Selanjutnya ialah execute price change atau melakukan perubahan harga. Harga ialah hal yang sangat vital dalam sebuah strategi marketing. Jadi perubahan harga harus diperhatikan dan ditimbang secara baik-baik. Harga dapat ditinggikan untuk memenuhi atau meningkatkan profit margin. Adapun harga juga dapat diturunkan, semisal dalam rangka untuk meningkatkan market share atau menjaga produk agar tetap kompetitif. Harga juga dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan harga oleh pihak kompetitor. Tapi yang perlu diperhatikan ialah persepsi konsumen terhadap harga baru. Hal ini harus dipertimbangkan juga, karena harga merupakan salah satu faktor terhadap nilai suatu produk. Biasanya sebelum perubahan harga dilakukan, produsen akan melakukan penelitian atau market research. Selain perubahan harga, hal-hal yang lain yang dapat dilakukan, semisal mengurangi kualitas atau kuantitas produk dan menghapus sebagian feature dari produk tersebut. Dalam kasus PT Unilever, biasanya PT Unilever merubah harganya secara hati-hati dengan tetap mempertahankan profit margin mereka sambil mempertahankan ataupun meningkatkan market share mereka. Selanjutnya ialah mengenai aspek legal dalam pricing. Dalam menentukan pricing atau menentukan strategi pricing, perusahaan tidak selalu dapat bertindak secara bebas, karena ada beberapa hal-hal dalam aspek pricing yang diatur oleh hukum-hukum yang berlaku. Beberapa aspek tersebut, misalkan price fixing, yaitu beberapa perusahaan yang bekerja sama untuk men-set suatu harga di titik yang tinggi yang dapat
merugikan konsumen. Price discrimination terjadi jika misalkan penjual menjual produk yang sama ke beberapa konsumen dengan harga yang berbeda tanpa dasar yang jelas. Deceptive pricing memberikan harga dengan tujuan sengaja memberikan impresi atau kesan yang salah kepada pihak konsumen, dan predatory pricing di mana sebuah strategi dengan sengaja men-set harga jauh di bawah untuk membuat pihak kompetitor keluar dari market untuk kemudian menaikkan harga tersebut. Sejauh ini belum ada berita mengenai tindakan PT Unilever Indonesia yang melanggar hukum yang berkaitan dengan aspek pricing dari produk mereka. Terima kasih telah menonton. Selamat malam.